Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Pratama, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, akan menjelaskan materi tentang hasil hutan bukan kayu, di mana materi yang akan saya sampaikan terdiri atas informasi jurnal, latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, informasi jurnal. Jurnal yang saya ambil berjudul Kontribusi Agroforestry Rempong Damar terhadap Pendapatan Masyarakat, dari jurnal Silva yang dengan penulis Delvi Lansari dan Lulu Yuningsi, tahun 2017, volume 6, halaman 30-34. Selanjutnya, pendahuluan atau latar belakang, di mana sumber daya hutan mempunyai fungsi terhadap kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, dengan semakin padatnya jumlah penduduk, semakin meningkat pula tekanan terhadap sumber daya hutan. Salah satunya Rempong Damar merupakan salah satu contoh agroforestry yang sering dijumpai di sepanjang daerah pesisir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Budidaya getah damar merupakan aktivitas utama bidang kehutanan bagi berbagai masyarakat pesisir Krui, termasuk di Desa Panangahan. Selanjutnya, klasifikasi pohon damar, di mana damar termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Trachyophyta, kelas Magnoliopsida, Ordo Malvales, famili Dipterocarpaceae, genus Sorea, spesies Sorea javanica, di mana pohon ini menghasilkan resin yang dalam perdagangannya dikenal sebagai damar mata kucing. Resin ini digunakan dalam industri cat, vernis, dan juga dalam industri farmasi seperti kosmetik, serta bahan aditif pangan. Secara tradisional, damar dipakai untuk penerangan lampu damar, memakai perahu dan keranjang, serta mewarnai batik. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana peran Rempong Damar memberikan kontribusi pendapatan masyarakat Desa Panangahan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, dan tujuannya untuk mengetahui kontribusi pendapatan dari usaha mengelola Rempong Damar, pendapatan luar usaha mengelola Rempong Damar, dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu. Penelitian dilakukan di Desa Panangahan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2017. Selanjutnya, yang kedua, populasi dan sampel. Penelitian dilakukan pada petani damar dengan kriteria petani damar yang berpengalaman dan belum berpengalaman, umur dan tingkat pendidikan. Selanjutnya, prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu cara pengambilannya dengan pendapatan masyarakat. Data yang diambil berasal dari petani damar sebagai responden. Selanjutnya, prosedur pengambilan data. Prosedur pengambilan data dilakukan dengan yang pertama, pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan metode kuesioner, pengamatan, dan pengukuran data lapangan. Selanjutnya, pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Sedangkan yang ketiga, data aspek ekonomi yang dikumpulkan adalah data mengenai kegiatan perekonomian di lingkungan Rempong Damar. Selanjutnya, parameter penelitian yang diukur. Yang pertama, pendapatan usaha mengelola Rempong Damar di Desa Panangahan. Yang kedua, pendapatan di luar usaha mengelola Rempong Damar di Desa Panangahan, dan pendapatan per kapita dalam per tahun. Selanjutnya, analisis data, di mana yang pertama, pendekatan rumus pendapatan dari usaha mengelola sistem agroforestry menurut Hadisaputra tahun 1973 menggunakan rumus. Sedangkan yang kedua, kontribusi hasil pengolahan agroforestry terhadap masyarakat yang diasumsikan dengan rumus Hadisaputra juga pada tahun 1973. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, terdapat tabel di mana berisi tentang pendapatan rata-rata masyarakat berdasarkan luas Rempong Damar yang dimiliki, di mana pada tabel dapat dilihat terdapat tabel luas lahan, biaya usaha Rempong Damar, hasil usaha Rempong Damar, dan pendapatan usaha Rempong Damar, di mana pada tabel 1 dengan luas 0,5 hektar mendapatkan 12.140.000, sedangkan pada
luas lahan 0,75 hektar sebesar 14.550.000. Untuk luas lahan 1 hektar didapatkan sebesar 17.045.000. Untuk luas lahan dengan 1,25 hektar didapatkan hasil 18.425.000, dan untuk luas lahan sebesar 1,75 hektar dihasilkan pendapatan sebesar 18.440.000. Sedangkan untuk tabel kedua yaitu rata-rata pendapatan per kapita masyarakat desa Penangahan, di mana dalam tabel terdapat kolom jumlah tunggangan atau orang, selanjutnya pendapatan luar Repong Damar, pendapatan usaha Repong Damar, pendapatan total dan pendapatan per kapita per tahun, di mana rata-ratanya pendapatan per kapita per tahunnya terdapat 5.169.200. Selanjutnya pembahasan, di mana pada tabel 1, berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pendapatan masyarakat dari Repong Damar memberikan pemasukan berkisar antara 12.140.000 KK per tahun sampai dengan 18.440 KK per tahun, atau rata-ratanya sebesar 16.120.000 KK per tahun. Pendapatan masyarakat yang berasal dari Repong Damar dipengaruhi oleh luas lahan dan jumlah anggota keluarga. Sedangkan pada tabel 2, berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan per kapita masyarakat di desa Penangahan adalah sebesar 5.169.200 orang per tahun, atau 430.800 orang per bulan, di mana masyarakat di desa Sumberaju Kabupaten Malang Jawa Tengah menghasilkan pendapatan per kapita rata-rata setahun yaitu sebesar 840.000 dan 2.517.000 kapita per tahun. Selanjutnya pada tabel 3 yaitu rata-rata kontribusi pendapatan dan dari Repong Damar yang disajikan, di mana rata-rata kontribusinya terdapat kolom tentang jumlah tanggungan, pendapatan luar Repong Damar, pendapatan usaha Repong Damar, pendapatan total, pendapatan per kapita, dan kontribusi Repong Damar, di mana apabila terdapat 3 orang terdapat kontribusinya sebesar 63%, untuk 4 orang sebesar 61%, untuk 5 orang sebesar 68%, untuk 7 orang sebesar 71%. Di mana pembahasan untuk tabel 3, rata-rata kontribusi Repong Damar terhadap pendapatan total masyarakat memberikan sumbangan antara 61% sampai 71%, atau rata-rata 65%, di mana Janbom juga menyatakan bahwa pendapatan petani membandingkan dengan pendapatan petani di Cina Utara dan Selatan dari agroforestry Palawija Paulonia dengan sistem tumpang sari sebesar 64,9% lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa sistem tumpang sari. Dan yang terakhir kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama, petani Repong Damar di desa Penangahan memiliki rata-rata pendapatan dari Repong Damar sebesar 16.120.000 KK per tahun. Pendapatan di luar Repong Damar berkisar antara 4.200.000 KK per tahun sampai dengan 24 juta KK per tahun. Dan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat di desa Penangahan adalah sebesar 5.169.000 per orang per tahun, atau 430.800 orang per bulan. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi aspek pendapatan masyarakat tersebut adalah jumlah anggota rumah tangga, luas Repong Damar, dan sumber pendapatan masyarakat yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, Repong Damar memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat yaitu sebesar 65%. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.